Suatu ketika terdapat seorang pemuda. Ia berjalan kaki menyusuri sungai yang begitu jernih. Terik matahari saat itu terasa begitu panas baginya. Ia pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon yang sangat rindang. Kedua bola matanya melihat ke arah sungai yang jernih itu. Secara tak sengaja muncullah buah delima yang mengapung terombang-ambing mengikuti aliran sungai. Secara spontan ia ambil buah delima itu dan memakannya. Setelah buah delima itu separuh dimakannya, barulah ia tersadar. Masya Allah, buah delima ini syubhat, belum jelas halal haramnya. Dari mana asalnya? Mungkin saja buah delima ini ada yang punya, berasal dari sebuah kebun yang dimiliki oleh seorang petani. Kalau begitu aku harus mencari asal-usul dari buah tersebut sebelum akhirnya jatuh dari pohonnya, terapung-apung hingga hanyut mengikuti aliran sungai. Pada akhirnya, seorang pemuda yang ternyata bernama Idris ini berjalan berlawanan dari aliran sungai, mencoba menelusuri di mana asal dari pohon yang membuahkan delima itu. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Idris mendapati sebuah perkebunan. Ia akhirnya tengok-tengok mencari apakah ada seseorang di sekitar sini. Lalu ia menjumpai ada seorang petani. Ia pun bertanya kepada petani tersebut, "Wahai Bapak Tani, apakah Anda mengenal siapa pemilik dari kebun itu?" Petani pun menjawab, "Oh, kebun itu dimiliki oleh seseorang, namun orangnya berada di lokasi yang sangat jauh. Lumayan jika engkau hanya berjalan kaki." Idris pun mencoba untuk berpikir sejenak. Tapi tidak masalah apabila aku berjalan walaupun itu jauh, daripada aku memakan sesuatu barang yang syubhat, apalagi kalau ternyata tidak mendapatkan izin, malah menjadi haram. Aku tidak mau sesuatu yang haram masuk di dalam perutku. Setelah meminta alamat dari petani tersebut, Idris akhirnya berjalan bermil-mil jauhnya. Tidak masalah capek sedikit, yang penting aku bisa meminta kehalalan kepada sang pemilik kebun itu. Singkat cerita, akhirnya Idris berhasil menemukan rumah sang pemilik kebun. Ia langsung saja beruluk salam di depan rumah tersebut. Rumah yang nampak begitu besar daripada rumah yang ada di sekitarnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu keluarlah seorang bapak-bapak yang dari air mukanya terlihat begitu tenang namun berwibawa. "Wahai anak muda, ada keperluan apa engkau kemari?" "Oh, ini Bapak, mohon maaf sebelumnya. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya berjalan menyusuri sungai. Lalu tak sengaja melihat ada sebuah delima yang hanyut terapung-apung di sungai. Saya karena saat itu lapar, sehingga saya mengambilnya dan memakan buah delima itu. Separuh saya memakan, saya baru teringat, mungkin saja ada pemilik dari buah delima itu. Lalu saya mencari dengan mengikuti aliran sungai secara berlawanan arah, hingga saya menemukan ada kebun delima. Nah, kemudian saya diinformasikan oleh seseorang yang ada di sana bahwasanya kebun itu milik Bapak. Sehingga saya di sini meminta restu izin dari Bapak agar menghalalkan buah yang telah saya makan." "Oh, loh. Tidak semudah itu, anak muda. Jika engkau hendak mencari kehalalan delima yang sudah kau makan, ada syarat yang harus kau penuhi," ucap tuan rumah itu. "Wah, apa syaratnya, Bapak?" "Begini, untuk menghalalkan delima itu, kau harus mengaji sekaligus menjadi pelayanku selama 2 tahun.
Sanggupkah engkau, wahai anak muda? Meski perasaannya sedikit bimbang, tapi persyaratan yang diajukan tuan rumah, ia jawab dengan anggukan. Ia sadar bahwa 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mungkin banyak hal yang akan ia lewatkan, kebersamaannya dengan keluarga dan teman-teman, ataupun cita-citanya setelah selesai menuntut ilmu pengetahuan. Seharusnya ia bisa langsung mengabdi untuk berbakti di sebuah madrasah atau lembaga keilmuan tertentu. Idris akhirnya merelakan hari demi hari untuk menjadi pelayan dari sang pemilik kebun. Ia bekerja menjaga kebun tersebut. Selain itu, ia juga merawat pohon dan buah yang dihasilkannya. Suatu ketika saat Idris sudah hampir mencapai 2 tahun, sang pemilik kebun datang menengok kebun yang selama ini dijaga oleh Idris. Saat itu Idris pun berada di salah satu gubuk yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bapak, ternyata. Monggo silakan duduk di sini Bapak. Balas Idris dengan sopannya kepada sang pemilik kebun. Oh iya nak Idris, siang-siang begini mungkin segar ya kalau aku bisa mencicipi delima dari kebunku ini. Bisa minta tolong ambilkan 1 buah delima yang manis ya, pinta dari sang pemilik kebun. Oh baik Bapak, saya ambilkan ya. Kemudian Idris pun mencoba mencari buah yang paling bagus untuk dihidangkan kepada sang pemilik kebun. Mungkin ini buahnya manis. Idris kemudian memetik sebuah delima yang langsung saja diantarkan kepada sang pemilik kebun. Kemudian setelah itu, bapak pemilik kebun langsung mengupas delima tersebut. Setelah dimakan, dicicipi, langsung dimuntahkan oleh sang pemilik kebun. Wahai Idris, buah apa ini? Kenapa begitu kecut? Carikan aku delima yang lain, bentak dari sang pemilik kebun. Lalu Idris pun beranjak dari tempatnya mencari delima lainnya, kemudian diantarkan kepada sang pemilik kebun. Setelah dicicipi sama, masih kecut. Dan hal ini berulang beberapa kali. Dan akhirnya sang pemilik kebun pun bertanya kepada Idris, wahai Idris, sudah 2 tahun engkau di sini. Apakah engkau tidak tahu mana membedakan antara buah yang manis dan buah yang kecut, buah yang matang dan buah yang belum matang, wahai Idris anakku? Kemudian Idris pun berkata, mohon maaf Bapak, selama saya di sini kan saya hanya ditugaskan menjaga dan merawat kebun Bapak. Tapi saya tidak ditugaskan untuk mencicipi, jadi saya tidak mau mencicipi buah delima yang ada di sini. Dan mendengar jawaban ini, pemilik kebun pun terkejut, sembari dia bergeleng-geleng kepala. Masya Allah, ternyata ada pemuda yang begitu istimewa, begitu menjaga, begitu wirai, tidak mau memakan barang yang syubhat. Ya sudah, jika demikian tidak masalah. Baik, aku sebenarnya datang ke sini untuk menyampaikan suatu hal kepada engkau. Engkau sudah menjaga dan merawat dengan baik kebunku ini selama 2 tahun. Belum engkau menyelesaikan tugasmu ini, besok datanglah ke rumah. Ada 1 syarat terakhir yang harus engkau selesaikan. Mendengar hal ini, Idris pun terkejut. Oh, ternyata pasti ada syarat lagi. Wahai Bapak, apakah masih ada syarat 1 lagi? Bukankah aku telah menjaga kebunmu selama 2 tahun? Kemudian bapak pemilik kebun pun menjelaskan, iya Idris, ada syarat. Jika engkau benar-benar ingin mendapatkan kehalalan dan ridhoku atas buah delima yang pernah engkau makan, engkau harus melewati 1 syarat ini. Setelah menguatkan dirinya, Idris pun menyetujui bahwa ia akan datang besok ke rumah sang pemilik kebun.
Dan tibalah hari di mana Idris berkunjung ke rumah sang pemilik kebun. Di sana ia sudah disambut oleh bapak sang pemilik kebun. "Nah Idris, terima kasih engkau telah datang ke sini. Dengarkanlah bahwa syarat terakhir yang harus engkau lalui adalah engkau menikahi anakku. Anakku buta, tuli, bisu dan lumpuh." Bagai disambar petir, perasaan campur aduk menghampiri pemuda itu. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pikirannya berontak. Ia pemuda tampan, hatinya berkata, mana mungkin harus menikah dengan perempuan yang seluruh inderanya tidak berfungsi. Namun sekali lagi hati kecilnya tetap mendorongnya untuk bertekad mencari kehalalan buah delima yang telah ia makan. Dan untuk kesekian kalinya, Idris pun melapangkan dadanya, membesarkan hatinya untuk menerima syarat terakhir dari bapak tersebut. Idris akhirnya berakad untuk menikahi anak dari bapak pemilik kebun. Idris melangkah menuju kamar istrinya. Dibukalah pintu itu, dan di dalamnya terdapat seorang wanita yang begitu cantik, begitu menawan, dan begitu manis. Lalu sang wanita tersebut berkata, "Assalamualaikum." Kemudian Idris pun menjawab, "Waalaikumsalam. Mohon maaf, aku salah kamar. Mungkin bukan di sini kamarnya." Kemudian Idris pun lari menuju bapak sang pemilik kebun. "Mohon maaf bapak, saya salah kamar. Saya malah bertemu dengan wanita dan ia sempat berulu salam kepada saya." Kemudian bapak sang pemilik kebun pun berkata, "Wahai Idris, anakku, engkau tidaklah salah kamar. Benar itu adalah istrimu. Ia adalah anakku yang bisu, yakni tidak pernah berkata kotor. Ia adalah anakku yang buta, yakni matanya tidak pernah digunakan untuk maksiat. Ia adalah wanita yang lumpuh karena kakinya tidak pernah digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang buruk. Saat ini berjalanlah ke kamar pengantinmu dan milikilah dirinya sepenuhnya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku telah merindoi semuanya dan engkau aku jadikan menantu." Senyum di bibir pemuda itu mengembang, air matanya menetes, bahagia campur haru menjadi satu. Ini adalah jalan Allah yang diberikan kepada Idris karena kesabarannya, tekad dan komitmennya untuk menjaga dirinya untuk bisa terus wirai, menjaga diri dari barang-barang syubhat dan barang haram. Setelah itu Idris berhasil membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, hingga akhirnya lahirlah buah hati yang begitu istimewa, anak dari Idris yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian dikenal dengan Imam Syafi'i, salah satu imam madhab terbesar. Dari kisah ini kita bisa mengambil suatu pelajaran, mengambil suri tauladan, di mana ketika ada seseorang yang bersabar, berkomitmen menjaga dirinya dari sesuatu yang haram dan syubhat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kehidupannya penuh dengan berkah dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab.